Potensi hasil hutan bukan kayu atau HHBK yang dimiliki Provinsi Jambi begitu besar. Dengan 42% kawasan hutan yang menutupi provinsi itu, potensi HHBK yang didapat dari hutan produksi pun sangat menjanjikan. Jadi secara indikatif kita punya berbagai potensi HHBK di seluruh Indonesia ini. Tinggal nanti justru dengan adanya KPHP ini supaya fokus, masing-masing KPHP ini fokus mengelola HHBK di wilayah kerjanya. Alah, kalau baju dah. Ada jawab ni di dah. Tangan tayang kau lah. Lo Jepang mau kau yang dia ya. Salah satu keunggulan hasil hutan bukan kayu yang dimiliki Provinsi Jambi adalah madu hutan dari Kabupaten Sarolangun. Pada malam-malam tertentu di musim panen madu, para pawang lebah atau piawang yang berarti pendekar memanjat pohon sialang sambil bersahut-sahutan syair. Dari Banten ke Indragiri. Menurut kearifan lokal, syair ini dapat melindungi para piawang dari sengatan lebah saat mengambil madu. Pesannya itu berarti asuhan daripada kita yang memanjat. Jadi asuhan dia itu supaya dia itu mematuhi perintah kita dengan jalurnya pantun. Biar aman, dia pergi itu tidak merasa terpaksa. Gitu. Oh, rumahnya tidak diambil. Sejak bermitra dengan KPHP Unit 7 Hulu Sarolangun, warga desa Meribung sedikit demi sedikit dapat menggantungkan hidupnya pada HHBK berupa madu hutan. Kalau untuk khusus potensi madu, lebah madu hutan hasil identifikasi kita, itu per tahun kita bisa mencapai 15 ton. KPHP Limau pun tak hanya memberikan ilmu panen lestari, namun juga membantu pemasaran produk madu hutan mereka dengan harga yang sudah distandarisasi. Pohon-pohon yang seperti ini jangan pernah ditebang. Kita mendorong agar masyarakat mau melaksanakan konsep lestari dengan harapan agar per periode 2 bulan ke depannya itu mereka bisa panen lagi gitu. Demikian pula yang dirasakan warga di Desa Sungai Bemban, Kecamatan Batang Asai. Mereka tak lagi hanya memandang pohon kepayang sebagai penghasil minyak kebutuhan pribadi saja, namun justru sebagai potensi sumber peningkatan ekonomi sekaligus kelestarian hutan mereka. Jadi selama ini kan cuma tanaman gaharu dengan karet. Sementara gaharu istilahnya itu panennya agak lama. Yang kedua kalau karet istilahnya harga sudah anjlok. Jadi kami berpikir sebagai ketua kelompok tani, kita memanfaatkan semacam buah kepayangan HHBK yang ada untuk kita olah jadi minyak berdasarkan dorongan dari KPHP Limau. Kita juga sudah melakukan survei HCVF khusus untuk kepayang, sudah teridentifikasi di wilayah kerja kita terdapat 870 ton biji kepayang. Dan ketika diolah menjadi minyak kepayang, itu bisa menghasilkan lebih kurang 300 ton. Jadi jumlah produksi kami minyak 2015 itu sekitar 500 kilo.
kali 20.000, kalau anggota 20 kan dapat 500.000. Cuman kami belum menghitung istilah tenaga kerja, belum kami hitung kan, cuman kami hitung penghasilan. Memang kami sistem gotong royong, tidak main upah istilahnya kan, bagi rata karena kerja kelompok. Minyak kepayang memiliki begitu banyak manfaat. Berdasarkan hasil uji lab, minyak goreng dari biji buah kepayang bebas kolesterol. Selain itu, minyak kepayang pun bisa dijadikan bahan baku pembuat produk kosmetik. Tak heran bila minyak kepayang ini mengundang perhatian bahkan hingga ke mancanegara. Saat ini kita ada tamu itu dari Earth Oil, yaitu body soap di UK. Kan? Nah, FFI dalam hal ini membantu menjembatani antara kelompok maupun KPHP dengan potensial buyer yang lebih besar di tingkat internasional. Sumber daya hutan di Kabupaten Sarolangun tidak terbatas hanya pada hasil hutan bukan kayunya saja. Jasa lingkungan dalam bentuk objek wisata pun menjadi salah satu potensi peningkatan kemandirian masyarakat lokal. Misalnya saja air terjun di Desa Raden Anom, Kecamatan Batang Asai. Air terjun ini juga dikenal dengan nama Talun Sakti. Konon, Raden Anom, seorang raja yang sakti dari tanah Jawa, datang dan bermukim di desa ini. Di akhir hayatnya, ia berpesan untuk dikebumikan di ujung air terjun tertinggi di sana. Selain Talun Sakti, KPHP Limau Kabupaten Sarolangun juga memiliki Gua Celo Petak sebagai bagian dari jasa lingkungannya. Dengan panjang 1,6 km, masyarakat lokal mempercayai Gua Celo Petak ini sebagai gua terpanjang se-Indonesia. Selain jalurnya yang bervariasi, gua ini dipercaya menjadi tempat bermukim dewa-dewi saat berada di bumi. Kisah dewa-dewi sejak turun ke bumi hingga kembali ke kayangan mengalir dari mulut gua hingga ke akhirnya. Gua itu kan nak dilestarikan kemudian ditata. Bagaimana secara melestarikan gua supaya ada untuk menambah katakanlah istilah itu aset daerah ataupun aset desa. Nah, nanti bisa menghasilkan seperti wisatawan berkunjung, baik itu wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara kan. Dari 17 KPH yang ada di Provinsi Jambi, progresnya baru ada KPH model, ada 5. 4 itu KPHP dan 1 KPHL. Nah, saat ini yang lebih produktif KPH model itu ada di Sarolangun, KPH Limau. KPHP yang kita kembangkan itu KPHP yang sesuai dengan potensi yang ada dimiliki oleh wilayah tersebut. Nah, untuk Sarolangun, arah pengembangannya itu adalah produk-produk HBK dan jasa lingkungan. KPHP Limau Unit 7 Hulu Sarolangun ditetapkan sebagai KPH model sejak tahun 2011 dengan area hutan seluas lebih dari 121.000 hektar. Tetapi misi KPH justru bagaimana ketika masyarakat mendapatkan nilai ekonomi secara langsung dari memanfaatkan hasil hutan, otomatis nanti masyarakat akan menjaga kelestarian hutan. Misalkan ketika kepayang memberikan nilai ekonomi, KPH memberikan solusi pemasaran, masyarakat dengan sendirinya nanti akan menanami lahan-lahan atau kawasan-kawasan kritis yang sudah botak-botak. Mereka akan menanami pohon kepayang. Disitulah misi utama sebenarnya dari KPH. Makanya model bisnis yang kita pilih ini adalah model bisnis konservasi. Hasil hutan bukan kayu berupa madu hutan, minyak kepayang, dan objek wisata sebagai bagian dari jasa lingkungan hanya segelintir contoh sukses dari KPHP. Potensi kekayaan hutan Indonesia membuka peluang yang begitu besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Hutan memberikan manfaat kepada masyarakat dan masyarakat pasti akan menjaga hutan itu.
Nah inilah saya pikir satu konsep yang sangat bagus, konsep pembangunan hutan yang sangat bagus, hutan lestari, masyarakatnya pun sejahtera.